Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feyuliana. Saya dari kelas 2B D3 Keperawatan, NIM 2128026. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan pendahuluan saya mengenai INC atau intranatal care, yaitu bisa disebut juga dengan persalinan. Persalinan ini merupakan kejadian fisiologis yang normal tanpa hambatan apapun. Lahirnya seorang bayi merupakan suatu peristiwa yang sangat ditunggu-tunggu oleh keluarga dan ibu. Persalinan normal ini biasanya terjadi pada bulan yang cukup, yaitu sekitar 37 minggu sampai 42 minggu. Persalinan ini dilakukan secara spontan tanpa hambatan apapun. Macam-macam persalinan itu ada 3, yaitu yang pertama persalinan spontan, persalinan yang dilakukan oleh kekuatan ibu sendiri dan tidak dibantu oleh apapun. Maksudnya kayak ibu melahirkan dengan dirinya sendiri tanpa melakukan operasi atau apapun gitu. Yang kedua itu ada persalinan buatan, yaitu dilakukan oleh tenaga medis ketika si ibu itu tidak bisa melakukan persalinan normal gitu. Semisal sebagai contoh itu operasi sesar segala macam gitu. Terus yang ketiga itu persalinan anjuran, ketika tidak bisa dilakukan persalinan sendiri tapi sudah pemecahan ketuban gitu. Terus macam-macam persalinan itu ada 3 jenis. Yang pertama itu ada persalinan normal atau spontan yang dilakukan oleh kekuatan dari ibu sendiri melalui jalan lahirnya si bayi. Yang kedua itu ada persalinan buatan, yaitu yang tidak bisa dilakukan oleh persalinan normal dan dibantu dari tenaga medis yang berupa operasi atau bisa disebut juga dengan operasi sesar. Yang ketiga itu ada persalinan anjuran. Persalinan anjuran itu dilakukan ketika si bayi tidak bisa dilakukan persalinan normal, akan tetapi sudah pemecahan ketuban dan sudah diberi cairan pitoksin atau cairan prostalaglandin begitu. Yang ketiga itu ada persalinan berdasarkan umur. Yang pertama itu ada abortus yang dilakukan yaitu merupakan pengeluaran buah kehamilan yang berlangsung pada minggu ke-22 dengan berat badan bayi itu sekitar 500 gram. Itu bisa disebut dengan bayi prematur. Yang kedua itu ada imaturus, proses imaturus, yaitu keluarnya buah kehamilan di umur 22 sampai dengan 28 minggu dengan berat badan bayi itu 500 sampai 999 gram. Yang ketiga itu ada prematurus. Prematurus ini pengeluaran buah kehamilan yang berlangsung pada minggu ke-28 dan 40. Yang ketiga itu ada partus prematurus, yaitu proses pengeluaran buah kehamilan di minggu ke-28 sampai 37 minggu dengan berat badan 999 sampai 2499. Yang kelima itu ada partus imaturus, yaitu pengeluaran buah kehamilan dengan bulan ke-37 dan 42 minggu yang dengan berat badan 2500 gram lebih. Yang kelima itu ada partus post serotin,
Yang keempat itu ada tahap persalinan. Tahap persalinan itu ada 4 jenis, yaitu yang pertama ada kala 1, sering disebut dengan kala pembukaan. Nah, dimana kala 1 ini dibagi menjadi 2 fase. Yang pertama itu ada fase laten, dan yang kedua itu ada fase aktif. Dimana fase laten itu pembukaan serviks itu dimulai dari pembukaan 1 sampai pembukaan 4. Yang kedua itu ada fase laten, dimana pembukaan serviks itu dimulai dari pembukaan ke-5 sampai ke pembukaan lengkap, dan untuk menunggu lahirnya si bayi, maka diadakannya kala 1 ini tersebut gitu. Yang kedua itu ada kala 2, yaitu dimana kala 2 ini merupakan kala pengeluaran si janin, dan dari pembukaan 1 sampai 10 tadi di kala 1. Jadi pengeluaran janin disambung dengan pengeluaran plasenta juga ya. Jadi di kala 2 ini adalah fase pengeluaran janin. Nah, di kala 3 ini fase pengeluaran plasenta atau ari-ari si bayi. Nah, di kala 3 ini plasenta itu diambil, dibersihkan setelah 2 jam, setelah kurang lebih 2 jam. Habis itu dibersihkan darahnya oleh petugas kesehatan. Dan yang terakhir itu ada kala 4, yaitu kala pengawasan atau observasi pada ibu hamil, dimana di situ kita observasi apakah ada pendarahan berlanjut. Maksimal itu 2 jam. Ketika ibu terus menerus mengalami pendarahan, kita bisa rujuk ke rumah sakit. Kan tetapi jika tidak ada pendarahan, itu bisa saja disebut dengan kala 4 yang normal gitu. Berikutnya itu ada tanda bahaya persalinan. Yang pertama itu ada perdarahan lewat jalan lahir sebelum waktunya. Itu dikarenakan oleh si ibu mengalami kelelahan yang berlebihan, sehingga dia mengakibatkan pendarahan lewat jalan lahir sebelum waktunya persalinan. Itu juga bisa menyebabkan gugurnya janin. Yang kedua itu ada perdarahan yang berkelanjutan, yaitu pendarahan di mana si ibu sudah melahirkan bayi, akan tetapi perdarahan tersebut itu masih berlanjut hingga 2 jam lebih. Jadi itu harus dirujuk ke rumah sakit untuk penanganan lebih lanjut. Yang ketiga itu ada bayi terlilit tali pusar, di mana bayi tersebut terlilit oleh tali pusat atau tali plasentanya. Berikutnya ada ibu mengalami kejang. Itu juga merupakan tanda bahaya persalinan, karena si ibu karena tekanan darah si ibu itu tinggi, sehingga ibu mengakibatkan kejang. Ibu juga bisa mengakibatkan ansietas, di mana si ibu ini mengalami cemas yang berlebihan karena akan lahirnya si bayi tersebut gitu. Berikutnya ada tanda-tanda persalinan. Yang pertama itu si ibu mengalami kontraksi, di mana si perut ibu itu merasa mulas yang berlebihan, terus nyeri pada perut ibu, nyerinya itu melingkar gitu. Jadi nyeri yang mengakibatkan kontraksi pada si janin. Yang kedua itu ada keluarnya lendir yang bercampur darah melalui jalan lahir si bayi. Yang ketiga itu ada prematur atau tanda dari kala 1 sampai dengan kala 3, di mana tanda-tanda pembukaan
ke-1 sampai dengan pembukaan ke-10 itu merupakan tanda-tanda persalinan pada ibu dan bayi. Berikutnya ada mekanisme persalinan. Yang pertama itu ada engagement, yang kedua itu ada penurunan kepala si bayi, yang ketiga itu ada fleksi, yang keempat itu ada rotasi dalam, yang kelima itu adalah ekspansi, yang keenam itu ada rotasi luar, dan yang terakhir itu adalah eksklusi, dimana si janin itu keluar dari perut, dari jalan lahir si ibu. Sekian dari video saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.